Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dia memberi nafas kehidupan. Kita bersyukur semalam kita bisa istirahat dalam perlindungannya. Pagi ini, saat kita membuka mata, kita merasakan betapa baiknya Tuhan atas kita. Firman Tuhan yang kita renungkan, Yesaya 60 ayat 12. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Saudaraku, hidup itu kerap diwarnai naik dan turun. Saat tertentu berada di atas, saat lain berada di bawah. Hidup itu bagaikan air laut, mengalami pasang surut. Hal demikian bisa terjadi pada kehidupan individu maupun hidup bersama sebagai bangsa. Kitab Yesaya menubuatkan bahwa bangsa-bangsa besar akan runtuh, sedangkan Yerusalem akan mengalami kebangkitan. Orang-orang asing dan raja mereka akan tunduk pada orang-orang Yahudi dan akan menjadi hamba mereka. Yerusalem mengalami perubahan. Kota itu akan menjadi cahaya atau terang. Sedangkan bangsa-bangsa lain akan mengalami situasi kemunduran. Terutama jika mereka tidak mau mengabdi kepada orang-orang Yahudi. Mereka yang menolak mengabdi akan menanggung resiko. Apa itu? Mereka akan lenyap dan dirusak binasakan. Jadi mengabdi merupakan kata kunci. Mau mengabdi akan terus ada. Menolak mengabdi berakibat fatal. Saudaraku, perubahan demikian tentu luar biasa. Orang-orang Yahudi menjadi penentu kesinambungan kehidupan bangsa lain. Sebelumnya, bangsa-bangsa itu adalah bangsa yang adikuasa, bangsa besar. Sedangkan orang-orang Yahudi sendiri sebagai orang-orang buangan. Sabda firman Tuhan menyatakan adanya perubahan. Jika bangsa-bangsa itu tidak siap dengan perubahan, resikonya kebesaran mereka akan lenyap. Saudaraku, kebesaran seseorang, demikian juga kejayaan sebuah bangsa, tidak tumbang oleh serangan yang besar-besar. Sejajar dengan itu, ada bangsa, keluarga, dan perusahaan-perusahaan yang bisa tetap bertahan hingga kini. Ketika ditelusuri, ditemukan penyebabnya. Karena mereka memiliki sesuatu yang dijaga dan diwariskan turun-temurun. Seperti misalnya, mereka menjaga dan mewariskan turun-temurun nilai loyalitas, kedisiplinan, rasa memiliki, dan sebagainya. Dalam bahasa Nabi Yesaya, jiwa mengabdi. Mengabdi seakan sikap sederhana, padahal tidak. Sebab menentukan masa depan sebuah keluarga, kerajaan, bangsa, dan sebagainya.
Saudaraku, di Keraton Yogyakarta terdapat orang-orang yang disebut abdi dalam. Abdi dalam dikenal sebagai aparatur sipil di keraton. Sedangkan para prajurit keraton menjadi aparatur militernya. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat diproklamasikan pada 13 Maret 1755. Jadi keraton ini sudah berusia lebih dari 4 abad. Saudara tahu berapa gaji yang diterima para abdi dalam? Abdi dalam menerima gaji sesuai pangkatnya. Yang paling rendah adalah jajar, yaitu 15.000 per bulan. Jabatan caos bergaji paling rendah 150.000 dan tertinggi 400.000 rupiah. Sebuah jumlah yang kecil sekali. Pertanyaannya, mengapa mereka bertahan dengan imbalan sebesar itu? Bahkan, mengapa keraton tersebut tetap ada dan bertahan walau abdinya diberi gaji sejumlah itu? Jawabnya adalah, abdi dalam mengabdikan dirinya untuk keraton secara sukarela. Mereka sukacita dan bangga bisa mengabdi kepada raja di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Beda dengan pengalaman VOC, sebuah bandar perusahaan raksasa di zamannya. Bisa dikatakan, perusahaan ini mampu mengendalikan komoditi dagang di Eropa waktu itu. Ternyata hancur. Yang tersisa cuma kisah sejarahnya. Mengapa? Sebab para pejabatnya dan pegawainya mengkorupsi, bukan mengabdi di perusahaan itu. Semua memperkaya diri masing-masing, bukan menghidupkan. Jiwa pengabdian itulah pilar utama yang menopang keberadaan Keraton Yogyakarta. Spirit pengabdianlah yang menghidupi seluruh proses kehidupan keraton 400 tahun lebih. Hal sama, saudaraku. Sebuah keluarga besar, sebuah perusahaan, dan sebuah jemaat yang besar tidak akan menghadapi perubahan, tidak akan tahan. Itu semua akan cepat runtuh bila mana anggotanya tidak punya kesetiaan, jiwa mengabdi, rasa memiliki, kedisiplinan, dan nilai-nilai yang kerap diabaikan karena dianggap hal-hal kecil. Kiranya di hari Senin ini, jiwa pengabdian Anda dan saya, serta kita semua miliki. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami mengelola waktu hidup kami diisi dengan kesetiaan, disiplin, dan kebersamaan. Sehingga hidup kami menghadirkan hal-hal baik berkesinambungan. Dan kami menghadirkan suasana gembira dan bersaudara. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.